Hai para pejuang buah hati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indah Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktik di Morula IVF Jakarta. Jadi banyak pasien yang datang untuk berobat masalah kesuburan bertanya, saya sudah menikah minimal 1 tahun, tapi belum terjadi kehamilan seperti yang diharapkan. Jadi kita mengetahui bahwa walaupun pasangan suami istri subur, normal, berhubungan secara teratur, artinya teratur ini artinya cukup sering ya, jarang-jarang kalau teratur juga sulit tentu terjadi kehamilan, dan tidak menggunakan kontrasepsi atau tidak dicegah terjadi kehamilan, itu memerlukan 1-2 tahun baru bisa terjadi kehamilan. Jadi pada orang yang subur sekalipun memerlukan waktu yang cukup panjang untuk bisa terjadi kehamilan. Peluang hamil setiap bulan itu sekitar 20%. Tetapi dengan melakukan hubungan teratur setiap bulan, rata-rata sekitar 85% akan hamil secara kumulatif. Jadi hamil memang memerlukan waktu. Tetapi kalau sudah 1 tahun hubungan teratur juga belum hamil, nah maka harus hati-hati. Kita harus menduga bahwa mungkin ada masalah dalam kesuburan atau yang disebut kurang subur atau subfertil. Dalam kondisi seperti ini tentunya sebaiknya memeriksakan diri ke dokter, suami dan istri bersama-sama, karena untuk terjadi suatu kehamilan, suami istri haruslah diperiksa sebagai satu kesatuan biologis. Nah, apa yang diperiksa untuk mencari penyebab kenapa tidak terjadi kehamilan? Tentu yang pertama, untuk bisa terjadi kehamilan harus terjadi hubungan seksual suami istri yang cukup sering, karena kita ketahui bahwa wanita hanya bisa dihamili 1 hari dalam 1 siklus haid. Jadi tentu sulit memprediksi kapan 1 hari itu terjadi. Oleh karena itu, dengan makin sering melakukan hubungan seksual, bisa tiap hari atau minimal 2 hari sekali, tentu peluang untuk hamil akan lebih besar, karena kemungkinan 1 hari atau masa ovulasi di mana wanita bisa hamil atau bisa dihamili akan lebih besar kemungkinannya ditemukan dengan hubungan seksual yang teratur. Tapi kalau itu sudah dilakukan dengan baik, belum juga terjadi kehamilan, maka mungkin bukan masalah seksual, tapi ada masalah kesuburan. Dalam keadaan ini, kita harus melakukan pemeriksaan pada suami. Biasanya kita hanya memeriksa kondisi spermanya atau yang disebut sperma analisa. Apakah volume sperma yang dikeluarkan, sperma ini air mani maksudnya, yang di dalamnya ada sperma, apakah volume air mani yang dikeluarkan cukup, kemudian konsentrasi sperma per cc air mani itu juga cukup normal, dan gerakannya juga baik, serta bentuk dari sperma itu harus normal. Kalau spermanya dalam kondisi normal, artinya dari sisi suami mestinya bisa, spermanya artinya bisa untuk menghamili. Pada istri, umumnya kita hanya memeriksa 3 hal, yaitu apakah istri atau wanita ini berovulasi, artinya normalnya sel telur setiap bulan harus tumbuh dari kecil menjadi besar di masa subur, kemudian harus pecah yang disebut ovulasi. Kalau terjadi ovulasi, seandainya pada saat itu sperma juga masuk ke dalam tubuh istri, maka akan bisa terjadi pembuahan, pertemuan sel sperma dengan sel telur, dan mungkin akan menimbulkan kehamilan. Itu yang pertama. Pemeriksaan ovulasi ini bisa kita periksa melalui kadar hormon dari ibu, hormon reproduksi. Bisa juga dengan melalui pemeriksaan yang disebut ultrasonografi atau USG untuk memantau perkembangan sel telur dan ovulasi. Kemudian faktor kedua yang harus diperiksa adalah faktor saluran telur. Kita ketahui bahwa kalau melakukan hubungan seksual, maka sperma akan dikeluarkan di vagina atau liang sangama istri, kemudian akan masuk melalui mulut rahim
ke dalam rongga rahim. Dari rongga rahim, sperma akan berjalan menuju saluran telur. Sedangkan sel telur dari istri yang dihasilkan oleh indung telur atau ovarium pada saat ovulasi akan ditangkap oleh saluran telur atau tuba falopi supaya sel telur masuk ke dalam saluran telur juga. Seandainya sel telur masuk ke saluran telur dan pada saat yang bersamaan sperma juga masuk ke dalam saluran telur, maka akan bisa terjadi pertemuan dan pembuahan atau fertilisasi untuk membentuk embrio. Embrio inilah yang kemudian akan didorong atau dijalankan menuju rongga rahim untuk bisa menempel di dinding rahim dan terjadi kehamilan. Oleh karena itu, supaya bisa terjadi kehamilan, saluran telur harus terbuka dan berfungsi baik. Ini bisa diketahui dengan pemeriksaan yang disebut hysterosalpingografi atau HSG, yaitu suatu pemeriksaan ronsen, tapi bisa juga dilakukan pemeriksaan yang disebut salin infus sonografi atau SIS, yaitu pemeriksaan USG transvaginal dengan dibantu memasukkan cairan. Jadi SIS atau HSG untuk mengetahui kedua saluran telur terbuka dan fungsi baik atau tidak. Jadi ada 3 faktor utama atau yang rutin dilakukan pemeriksaan pada pasangan suami istri yang sulit hamil, yaitu pada suami memeriksa sperma analisa, pada istri memeriksa saluran telurnya, dan yang ketiga memeriksa apakah sel telur tumbuh secara teratur setiap bulannya. Kalau ketiga ini normal, maka masih bisa dicoba hamil alami biasanya dan merangsang sel telur supaya tumbuh lebih dari 1. Tetapi kalau belum juga terjadi kehamilan dalam kurun 6 bulan biasanya, maka kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan atas indikasi tertentu untuk mencari penyebab lain kenapa belum terjadi kehamilan walaupun semua yang diperiksa normal. Nah, biasanya pemeriksaan itu disebut laparoskopi atau orang awam sering menyebut operasi teropong, yaitu suatu operasi dengan pembiusan total, memasukkan kamera melalui lubang kecil di pusar dan ada bantuan alat 2 lagi melalui lubang di daerah bawah perut untuk melihat langsung ke rongga perut. Artinya kita bisa melihat rahim, indung telur, saluran telur maupun sekitarnya. Mungkin ada faktor-faktor yang menghambat terjadinya kehamilan walaupun faktor lain yang sudah diperiksa normal. Bisa mungkin terjadi perlengketan sehingga terjadi gangguan secara mekanik untuk bisa terjadi pertemuan sel telur dan sperma, atau ada yang disebut endometriosis, yaitu ada kelenjar-kelenjar dinding rahim yang tumbuh di luar rahim sehingga akan menurunkan peluang hamil. Dan kalau ada, maka faktor-faktor yang menghambat ini harus dibersihkan dulu atau diperbaiki dulu pada waktu melakukan laparoskopi. Kalau bisa normal, maka selanjutnya bisa diharapkan kehamilan secara alami. Tetapi kalau sudah dilakukan laparoskopi dan pemeriksaan dasar yang tadi juga belum terjadi kehamilan, maka biasanya akan dilanjutkan ke program inseminasi intrauterin, yaitu membantu masuknya sel sperma ke dalam rongga rahim istri sehingga akan meningkatkan peluang hamil. Tetapi ini biasanya maksimal dilakukan 3 kali. Kalau 3 kali juga nggak berhasil inseminasi, maka dianjurkan untuk mengikuti program bayi tabung. Jadi mungkin penjelasan ini bisa lebih dipahami bagi pasangan suami istri yang sudah menikah tetapi belum hamil. Kalau belum 1 tahun, harap bersabar dulu karena mungkin waktunya memang belum cukup. Tetapi kalau sudah lebih dari 1 tahun, sebaiknya memeriksa diri ke dokter untuk dicari apa penyebab tidak terjadinya kehamilan untuk kurun waktu 1 tahun, sementara seharusnya sudah terjadi kehamilan. Dengan evaluasi yang teliti, umumnya bisa ditemukan masalah yang menjadi penyebab susah hamil. Sebagian masalah ini tentu bisa dikoreksi atau diperbaiki sehingga kemudian bisa hamil alami, tetapi ada masalah yang tidak bisa dikoreksi atau diperbaiki,
baik dengan obat-obatan maupun dengan operasi, sehingga kehamilan alami sulit terjadi. Harus mengikuti program inseminasi misalnya, atau bahkan harus bayi tabung, tergantung dari hasil pemeriksaan yang didapat. Jadi pada dasarnya ada 4 hal yang rutin dilakukan pada pasangan suami istri yang susah hamil, yaitu pemeriksaan sperma analisa pada suami, pemeriksaan fungsi indung telur pada istri, pemeriksaan fungsi saluran telur juga pada istri, dan opsi lain yang keempat yaitu melakukan laparoskopi. Cukup dengan 4 pemeriksaan ini kita sudah bisa menentukan apakah pasangan suami istri bisa hamil alami atau harus inseminasi atau harus bayi tabung. Bisa bertahap, bisa juga langsung. Mudah-mudahan penjelasan saya ini menambah pengetahuan bagi pasangan suami istri yang belum beruntung untuk hamil. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.